Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Yose Larissa Ulfa, SPDGR, mahasiswa pasca sarjana dari Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa SMA kelas 10 pada soal PISA Content Chain and Relationship. Adapun latar belakang dilakukan penelitian ini, menurut Amam tahun 2017, pemecahan masalah dalam matematika merupakan keterampilan kognitif dasar yang dapat diajarkan pada siswa sekolah menengah dan juga dapat dikembangkan. Oleh karena itu, diharapkan siswa yang pandai memecahkan masalah matematika juga akan mampu menyelesaikan masalah nyata setelah menyelesaikan pendidikan formal. Secara umum, negara maju memandang keterampilan pemecahan masalah matematis sebagai tujuan utama pembelajaran matematika di sekolah, karena diharapkan siswa dengan kemampuan pemecahan masalah matematis yang baik akan mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi di negaranya. Berikutnya, hasil studi PISA atau Program for International Student Assessment tahun 2022, Indonesia baru bisa menduduki peringkat 63 dari 81 negara peserta. Bisa dilihat pada tabel perolehan PISA Indonesia berikut. Indonesia mengikuti PISA sejak tahun 2000 hingga terakhir yang terbaru tahun 2022. Terlihat pada tabel di mana Indonesia masih berada di peringkat 20 terendah dibanding negara-negara yang tergabung dalam OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development. Azhar et al. Tahun 2023 menyatakan sejak tahun 2021 Indonesia berusaha meningkatkan ranking PISA dengan mengadakan asesmen nasional atau biasa kita dengar dengan AN. Nah, untuk dimana gunanya untuk menilai kualitas pendidikan di Indonesia di setiap sekolah dan daerah secara lebih komprehensif. Hal ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan pembiasaan kepada peserta didik dalam menghadapi soal-soal berbasis PISA sehingga diharapkan kemampuan peserta didik Indonesia meningkat secara keseluruhan. Namun, peringkat Indonesia pada PISA masih belum menunjukkan peningkatan secara signifikan. Di dalam soal PISA terdapat 4 konten matematika. Keempat konten tersebut adalah space and shape, chain and relationship, quantity, dan juga uncertainty and data. Hal ini semuanya sudah terdapat dalam resmi di dalam laporan OECD, di mana rata-rata peserta didik Indonesia memiliki kesulitan pada konten chain and relationship. Hal ini sejalan dengan penelitian Heliana dan kawan-kawan tahun 2020 bahwa kemampuan menyelesaikan soal PISA content chain and relationship masih sangat jauh tertinggal. OECD di tahun 2019 menyatakan content chain and relationship mencakup deskripsi matematis tentang bagaimana suatu hal berubah dan hubungan di antara perubahan-perubahan tersebut. Ini mencakup penggunaan ekspresi aljabar, persamaan, ketidaksamaan, dan fungsi untuk menggambarkan, menjelaskan, atau memprediksi hubungan antar variabel serta memahami dan menafsirkan laju perubahan dalam berbagai konteks. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas 10 SMA Cendana Pekanbaru pada soal PISA Content Chain and Relationship. Adapun metode penelitian ini, di mana penelitian ini dilakukan dalam bentuk penelitian deskriptif kualitatif, di mana penelitian dilaksanakan di SMA Cendana Pekanbaru pada semester genap tahun ajaran 2024-2025. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 10 SMA Cendana Pekanbaru yang sebanyak 20 orang. Lalu teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan tes. Tes digunakan untuk menggambarkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada soal PISA Content Chain and Relationship.
Adapun tes yang digunakan berupa soal uraian pada soal PISA, Content Change and Relationship sebanyak 6 soal yang diambil dari soal PISA periode sebelumnya. Indikator kemampuan pemecahan masalah matematis atau KPMM yang digunakan ialah indikator menurut Polya dalam Mawadah dan Anissa tahun 2015, di mana indikator yang diukur pada penelitian ini adalah yang pertama, memahami masalah, yang kedua, merencanakan penyelesaian, yang ketiga, melaksanakan rencana, dan yang keempat, menafsirkan hasil yang diperoleh. Berdasarkan tabel hasil tiap indikator kemampuan pemecahan masalah matematis, terlihat bahwa rata-rata siswa kelas 10 SMA Cendenan Pekanbaru secara umum kemampuan pemecahan masalah matematisnya pada soal PISA Content Change and Relationship berada pada kualifikasi kurang. Baik, mari kita bahas tiap indikatornya. Yang pertama pada indikator memahami masalah. Nah, rata-rata siswa memperoleh kualifikasi sangat baik pada indikator ini. Bisa dilihat dan dapat disimpulkan bahwa sebagian besar siswa menuliskan apa saja yang diketahui pada soal dan yang ditanyakan pada tiap butir soal dengan sangat lengkap. Sehingga pada indikator pertama menurut Rubianto dan Harmini dalam Hermawati, Jumroh, dan Sari 2021 menunjukkan ketika memecahkan masalah, siswa perlu terbiasa dengan masalah untuk memecahkan masalah. Oleh karena itu, cara yang tepat untuk melakukan ini dengan menentukan apa saja yang diketahui dan apa saja yang tidak diketahui. Dan itu semua secara umum siswa SMA Cendenan Pekanbaru kelas 10 melakukan langkah pada indikator 1 tersebut, dan indikator 1 tersebut menyebabkan mendapatkan hasil yang sangat baik. Namun pada indikator 2 membuat rencana penyelesaian, siswa melakukan permisalan persegi dengan X dan lingkaran dengan Y sesuai dengan soal yang diberikan. Nah, sehingga karena terdapat dua variabel yang berbeda, siswa tidak dapat melanjutkan langkah penyelesaian persamaan jika persamaannya terdapat dua variabel yang berbeda, sehingga tidak dapat diselesaikan langkah-langkah berikutnya. Nah, sedangkan seharusnya si soal tersebut dapat diselesaikan hanya dengan satu variabel saja, di mana variabel Y tadi bisa diganti dengan X tambah 1. Kesalahan pada indikator kedua memiliki pengaruh pada indikator-indikator berikutnya. Dari hasil penyelesaian soal, siswa banyak melakukan kesalahan pada indikator kedua, yaitu membuat rencana masalah. Sehingga menyebabkan pada indikator ketiga, yaitu melaksanakan pemecahan masalah, siswa tidak dapat menyelesaikan soal dengan benar. Hal tersebut mempengaruhi indikator keempat, yaitu menafsirkan solusi pemecahan masalah yang diperoleh, di mana jawaban yang diperoleh siswa menjadi kurang tepat. Adapun kesimpulan dan saran pada penelitian ini, berdasarkan hasil analisis tes kemampuan pemecahan masalah matematis pada soal PISA, Content Change and Relationship, dapat disimpulkan bahwa rata-rata hasil kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik kelas 10 pada soal PISA, Content Change and Relationship masih tergolong kurang. Untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis, siswa pada soal PISA, Content Change and Relationship dapat dilakukan dengan pemberian latihan soal rutin berstandar PISA untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Demikianlah hasil pemaparan dari penelitian saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.